Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Huda. Saya unit 4 semester 3 dengan NIM 1052022082. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas dan uji korelasi. Yang pertama, uji normalitas. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa tujuan uji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Ini kita ke Excel membuat datanya. Datanya sudah saya buat, data Excelnya. Kemudian saya copy. Kemudian saya pindahkan ke SPSS. Saya sudah menyiapkan 30 sampel dan dengan 2 variabel. Kemudian saya ke variabel view. Setelah itu desimal saya ganti dengan 0. Kemudian nama ini saya ganti dengan X, variabel X. Kolom keduanya saya ganti dengan variabel Y. Kemudian label ini saya ganti dengan religiusitas. Kolom kedua agresivitas. Setelah itu saya kembali ke data view. Kembali ke data view, saya ingin mencari signifikasinya. Sebelum mencari signifikasi, saya harus tahu residuanya. Kalian harus ke analyze dulu. Saya harus ke analyze untuk mencari residua. Terus analyze regression. Setelah itu linear. Religiusitasnya kita pindahkan ke independence, sedangkan agresivitas kita pindahkan dependent. Setelah itu save. Setelah itu saya unstandardized. Setelah itu continuous, kemudian OK. Maka akan muncul variabel yang seperti ini. Lalu saya silangkan, tidak perlu di-save. Nah, di samping dua variabel ini muncul res1 atau residua. Kemudian saya akan mencari signifikasi yang kedua. Signifikasinya dengan saya klik analyze, kemudian non-parametric text, kemudian legal dialogs, kemudian satu sampel KS. Kemudian saya memilih unstandard Z, pindahkan ke kanan. Jika teks distribusinya sudah saya centang normal, maka saya pijit OK. Maka akan muncul teks one sample Kolmogorov-Smirnov text. Pada one sample Kolmogorov-Smirnov text, saya akan melihat apakah dia distribusi normal atau tidak. Ternyata dia berdistribusi normal. Kenapa? Karena 0,200 lebih dari 0,05. Maka dia distribusi normal. Saya akan menjelaskan tentang uji korelasi.
Sebelumnya, uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel dengan yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R. Di sini saya sudah menyiapkan data dalam 30 variabel, data 30. Ini Excel, ini SPSS. Saya kopikan, kemudian saya paste. Setelah itu muncullah dua variabel di SPSS. Kemudian variabel view, setelah itu saya desimal, saya ubah menjadi 0. Kolom kedua saya ubah juga menjadi 0. Pada yang pertama nama ini saya ubah menjadi variabel X. Yang kolom kedua saya ubah menjadi variabel Y. Pada label saya akan menulis religiusitas. Pada kolom kedua, agresivitas. Kemudian saya kembali ke data view. Setelah itu kan saya akan mencari korelasinya. Kemudian analyze. Kemudian saya klik correlate, terus bearer. Kemudian muncullah data correlate seperti ini. Setelah itu saya paste, Ctrl A, saya pindahkan ke kanan. Setelah itu kan correlate coefficient ini sudah ada centangnya, udah dicentang, jadi saya nggak perlu centang kembali. Saya klik OK. Maka muncullah seperti ini. Muncullah correlate, tabel correlate. Dari catatan saya, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka berkorelasi atau ada hubungan. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Di sini religius dan agresivitasnya lebih dari 0,05, berarti dia tidak berhubungan dengan korelasi. Cukup sekian presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.